Oke, pada video ini kita akan bahas mengenai tipografi. Jadi, tipografi dalam konteks yang akan kita bahas yaitu UI UX dalam desain sistem, kita akan berfokus melakukan pengaturan font families, kemudian font weights, kemudian line spacing dan lain gitu pada huruf dalam desain sistemnya. Intinya ini, walaupun konteksnya itu bisa lebih besar dari ini. Ini akan kita detailin. Yang pertama, fonts. Dia ada family-nya, kemudian ada weight-nya, kemudian ada letter spacing-nya atau jarak antar spasi, kemudian fallbacks-nya, dan lain-lain. Sebenarnya ini ada lagi line height dan lain-lain gitu. Untuk font family sendiri, dia artinya jenis font, weights, dia artinya berat fontnya atau ketebalan fontnya itu. Di sini saya tulis berat font atau ketebalan font. Kemudian untuk letter spacing, spasi antar hurufnya gitu. Nah, untuk fallbacks adalah cadangan atau alternatif font kalau misalkan font mainnya itu nggak ada atau font utamanya itu tidak ada gitu. Sedangkan line height adalah jarak antar baris dari paragraf. Di sini contohnya font family inter, kemudian font weight ada regular, medium, semi bold, bold, dan lain-lain. Kemudian spasi antar huruf biasanya itu dia kayak gini nih. Jadi ini saya bikin jarak antar huruf gitu kan. Nah, itu jarak ini ke sini gitu. Kemudian jarak ini jarak antar hurufnya. Nah, ini dinamakan jarak antar hurufnya gitu atau letter spacing. Di sini contohnya misalkan ya 2 pixel lah. Walaupun ini kayaknya nggak nyampe 2 pixel. Kemudian ini contohnya font mainnya adalah inter. Nah, fallbacks-nya adalah Roboto. Fallbacks-nya dari Roboto adalah Helvetica misalkan gitu. Artinya cadangan fontnya kalau fontnya itu nggak tersedia. Kemudian untuk line height atau jarak antar baris, contohnya gini. Di sini saya buat dulu, misalkan ada sebuah kotak. Di sini saya tulis kalimat. Kalau semuanya ini adalah contoh paragraf. Untuk desain sistem. Nah, ini yang dinamakan line height gitu. Jadi jarak antar kalimatnya. Dari atas ke bawahnya berapa gitu. Oke, itu adalah tipografi. Fonts ya. Kita udah belajar family, weights, letter spacing, fallbacks, dan juga line height. Kemudian kita akan langsung ke contohnya. Gimana sih tipografi itu sendiri gitu. Oke, ini dia, saya udah siapin contohnya di atas. Saya tinggal drop ke bawah. Nah, ini adalah Barlow font. Ini font family-nya ya, atau jenis fontnya. Kemudian yang ini adalah font weight-nya atau ketebalan fontnya gitu. Nah, kalau ini letter spacing, jarak antar hurufnya. Tapi kalau yang ini dari sini ke sini line height atau jarak antar barisnya gitu. Oke, kemudian di sini saya masukin contoh lagi. Nah, ini adalah ini sini kurang, yaitu font size. Saya tambahin dulu, sorry. Di sini tuh ada size fontnya ya. Ini yang akan kita bahas, font size. Kita kan udah bahas tadi family dan lain-lain. Nah, ini kita akan bahas font size. Oke. Jadi di sini kalau misalkan dilihat ya di paragrafnya, ini tuh
ada dua bagian. Yang pertama heading text, kemudian ada juga body text. Nah, yang ini juga heading text, yang ini juga body text. Nah, di sini jadi kita udah tahu ada dua font size, yaitu heading text dan juga body text. Nah, heading font sendiri dia itu ada H1 sampai H6. H1, H2, H3, H4, H5, dan juga H6. Bisa heading fonts ini bisa dibagi kayak gini, by H1 sampai H6, atau bisa juga dikategoriin by large, medium, atau small. Biasanya yang saya temuin itu dibagi berdasarkan heading. Kemudian yang untuk body text ini biasa dipakai untuk teks paragraf, helper text, input text, dan lain-lain gitu. Nah, di body text sendiri itu pembagiannya. Nah, di body text ada extra small, kemudian ada small, medium, dan juga large. Nah, ini dia untuk body text. Kemudian untuk pewarnaan dari tipografi sendiri, pertama itu ada netral, primary, kemudian semantik. Untuk semantik sendiri, coba di sini saya kasih gambaran. Biasanya netral itu warnanya hitam, kemudian primary itu warna sesuai brand kamu. Kemudian yang semantik ini error warna merah, kemudian warning warna kuning, kemudian sukses dia warna biru atau hijau, bisa juga. Di sini saya pakai warna biru karena primary sudah hijau. Nah, yang info saya pakai abu-abu sedikit gelap. Oke, itu aja mengenai tipografi. Selanjutnya kita akan praktik.